Kita membaris orang. Kiu, Almen kan aku bilang. Salmut, ujian. Ayo. Yes, dadah. Enak kok dia. Jadi Nana, bagaimana sih kau nilai ujianmu? Jelek apa saya? Kalau saya nggak tahu, begitu Mi. Ada aja masuk, tapi sedikit sekali dari yang dipelajari. Kalau kau berdua, bagaimana nilaimu? Hah? Kita? Anak, cerita apa Ki bagus Le supaya seru? Cerita orang. Yuk, cerita orang, Ki. Cerita orang. Ada gak? Ada. Itu hari tuh ada temanku pergi sholat lail di masjid sendiri Ji. 2 orang seding. Salah 2 orang Mbak. Baru tuh pas di depan masjid Lale pergi di kantor. Baru ada Nalia. Kantor sana? Iya di kantor sana. Baru tuh pas Nalia itu yang anu hitam-hitam di sana tuh lari lewat di dekatnya ini pohon. Wih, pohonnya ini kan? Jangan kau begitu karena kita di sini dekat duduk. Iya pohon yang ini Ji. Baru tuh pasnya perhatikan itu pohon ada keluar kucing. Tapi tuh pasnya ambil itu kucing dalam itu jalan-jalan sebentar baru langsung berubah itu kucing menjadi sesuatu. Sesuatu apa? Yang penting sesuatu berubah jadi sesuatu yang menakutkan begitu ya. Takutku ya. Jangan kau cerita begitu baik aku Kak. Iya pelek sudah Mi. Apa yang mau dibahas? Keuangan negara. Selesai keuangan negara. Mau ku ketahui. Yang bisa tahu bapakmu presiden? Memang. Aku presiden. Oh, pantas sama burukku. Buset. Assalamualaikum Ustazah. Iya kenapa Baliga? Ada tadi kuliah Baliga, baku kode-kode di gazebo dekat masjid. Sendiri gitu Baliga? Banyak temannya Ustazah. Oh panggilkan semua kepala itu yang semuanya mengintip. Oh iya Ustazah. Iya. Pak Dek Kak, Kenapa, Dek? dipanggil ke sama Ustazah. Siapa? Semuanya. Kenapa bisa? Nggak tahu juga. Astagfirullah, sampai itu kerja tadi. Astagfirullah, apa ini? Ustazah, Siapa tadi teman kode-kode?
sana. Udah Ustazah, udah mau kode-kode Ki. Cerita dikit. Ada tadi laporannya bilang ada mak kode-kode. Kalau tidak ada yang mengaku, berapa hukumannya? Mana tadi bisa? Bisa. Apa ya? Ini nanti mahkamah. Kenapa kayak begitu? Maka pergi di masjid salat landa. Milo Ji. Astagfirullahaladzim. Ada tadi di sini. Tidak ada Ji. Ada tadi di sini. Tidak ada Ji. Astagfirullahaladzim itu istighfarku. Ada tadi. Tidak ada tuh. Iya. Sudah Mi, mending masuk itu azan subuh. Mi. Kamu ya takut ada jam di atas. Kuliah kan di kampusnya. Lanjut 3 jam yang Ada yang bisa. Kamu yang bisa? Cerita nih. Cerita enggak? Yang dulu. Kalau cerita kan lu nggak percaya nih juga. Cerita nih. Malam kok. Tadi aku pergi sholat lain di masjid.
Bapak ambil satu orang teman kak. Bilang kak ya sekali tidur di kuliah. Bilang kak sendiri kak saja pergi. Belum pergi buka di situ kak. Pas di tengah jalan kak. Ya ada lewat orang di belakangku. Jadi balik kak. Hitam, hitam? Iya hitam. Betul. Pas balik kak. Tidak ada orang. Tapi ada lagi di belakang lewat. Besar kecil? Kecil. Apa itu? Balik lagi, tidak ada orang. Baru pasnya balik dari situ, langsung goyang-goyang itu pohon. Ku tahu itu pohon yang kemarin ku ceritakan kok semua. Iya, dekat kasih mau. Iya di situ. Di situ kok goyang-goyang kencang sekali itu pohon. Baru ku majuin. Tidak takut ya ku bilang. Tetapi tempe-tempe tidak juga. Begitu maju aku bilang tuh. Baru ternyata yang keluar. Nak, begitu sekali kau leh, nak mau jajak kak. Apa memang kamu cerita? Sini Bang, aku jadi dulu dengan Ri. Cepat kok. Tuh, ternyata kucing di keluar. Jawabannya apa? Apa serius sekali ke kuliah? Dengar dulu sampai selesai. Bercok, aku ambil itu kucing, bawa masuk pergi di masjid. Terus tuh, aku simpan di dekat sajadaku. Berani mau pergi sholat sendiri begitu. Tidak kasih bangun balik kak. Tidak tuh karena bilang kayak mesti tidur juga, tidak enak kak kasih bangun, jadi pergi kak sendiri. Sudah Mi Hafiza, jangan kau pikir sekali itu, mungkin hayalanmu Ji. Jalani saja kayak biasanya. Kayak biasanya. Kenapa kok begitu Hafiza? Hilaf kak Ustazah, afwan. Jangan lupa lagi ulangi nak. Ini yang pertama dan terakhir kalinya. Balas ini kok dulu. Karena ini yang pertama kalimu, jadi ku maklumi muka dulu. Tapi kapan-kapan mengulangi lagi, lebih besar itu sanksinya daripada yang ini. Iya Ustazah. Banyak orang yang bilang mondok itu capek, bangun sebelum subuh, belajar seharian, hafalan yang menumpuk, aturan yang ketat. Katanya hidup di pesantren itu membosankan, jauh dari dunia luar, jauh dari kebebasan. Padahal nyatanya mondok tidak semembosankan itu kok. Mondok itu asyik bagi mereka yang memiliki ketulusan dan kesabaran. Ada kebahagiaan yang bisa dimiliki, kebahagiaan karena dekat dengan Allah dan memiliki banyak teman rasa saudara. Ustadz Amal dan ustazah-ustazah lainnya memiliki jasa yang begitu besar terhadap santrinya. Oleh karena itu, banyak generasi emas yang berasal dari pondok. Dengan mondok, kita bisa sukses, bisa tepat waktu, dan lain sebagainya.